Mari kita membaca kitab suci dari Injil Yohanes. Pada akhirnya kita sudah sampai pasal 6 ayat yang ke-52. Mari kita membaca bersama-sama Injil Yohanes pasal ke-6. Kita mulai daripada 53. Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati, atau bukan seperti roti seperti mana yang pernah nenek moyangmu makan, akhirnya toh tetap mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika dia mengajar di rumah ibadat. Semua membaca bersama-sama. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal ini, berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh, adalah hidup. Tetapi di antaramu ada orang yang tidak percaya." Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengkaruniakannya kepadaku." Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Sampai di sini kita membaca kitab suci. Pasal 6 terbentuk daripada dua peristiwa. Peristiwa pertama adalah mengenyangkan 5.000 orang dengan 5 roti. Bagian kedua, penjelasan tentang sesungguhnya roti hidup adalah tubuh Kristus, bukan roti daripada makanan biasa itu. Sebenarnya kedua gabung menjadi satu kalimat, baik di dalam perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru. Manusia hidup bukan dengan roti saja, tapi hidup bersandarkan setiap kalimat yang keluar dari mulut Tuhan Allah. Karena kalimat-kalimat keluar dari mulut Allah itu ada firman, dan firman itu yang menghidupkan manusia. Cuma firman itu sudah menjadi daging, manusia tidak mengenal dan menilai bahwa dia hanya manusia yang sama seperti manusia yang lain. Yesus harus menanggung salah mengerti manusia dan salah tafsir mereka terhadap dia, dengan mengerti mereka hanya membandingkan dia dengan manusia yang lain. Sudah firman menjadi daging yang tidak terbatas membatas diri, yang mutlak masuk dalam dunia relatif, yang tidak kelihatan menampakkan diri dalam tubuh yang bersifat materi. Kurungan, pembatasan, korban begitu besar tak cukup. Mereka harus memberikan lagi salah tafsir untuk mempermalukan dia. Siapa ini? Ini kan daging. Ini kan orang. Orang itu semua sama. Saya manusia, dia cuma manusia. Apa lebihnya? Apa hebatnya? Dia kan anak Maria. Maria kan mempunyai anak yang lain. Di antara sekian banyak anak, dia hanya salah satu daripada anak.
Mereka tidak sadar Yesus adalah satu-satunya yang firman yang dilahirkan melalui pekerjaan Roh Kudus yang menaungi Maria. Dan dikandung oleh Roh Kudus dan datang dilahirkan oleh anak darah Maria. Yang tidak menyentuh seks. Yang tidak ada hubungan dengan Yusuf. Ini adalah firman menjadi daging. Sudah begitu mengurung diri. Begitu membatas diri. Harus menanggung lagi ejekan, salah ngerti, salah tafsiran seperti itu. Ini anak haram. Karena mamanya tidak jujur. Mamanya sudah berzina, melahirkan, lalu katakan ini firman jadi daging. Kalimat-kalimat yang paling menakutkan, paling jahat. Kalimat firman yang paling keras harus ditelan oleh Yesus. Satu kalimat demi satu kalimat. Dan di sini Yesus Kristus berkata kepada mereka, yang bikin kamu hidup bukan roti. Yang bikin kamu hidup itu adalah roh. Roh yang menghidupkan. Dan bukan roti yang menghidupkan. Sedangkan kamu sudah makan roti. Dan nenek moyangmu sudah makan mana. Yaitu roti yang turun dari surga untuk bangsa Israel. Tapi mereka toh mati kan. Jadi daging perlu akan makanan. Tapi daging menuju kepada kuburan. Sedangkan jiwamu roh di dalam. Engkau memerlukan makanan rohani. Dan makan rohani itu bukan mana. Bukan roti. Bukan kue. Bukan makanan di dunia ini. Itu adalah roh yang memberikan hidup. Yang membuat manusia hidup itu bukan daging. Di dalam hal ini daging tidak berguna. Yesus berkata, perkataan yang kukatakan kepadamu itulah roh, itulah hidup. The words which I spoke to you is the spirit and is the life. Pada waktu Yesus mengatakan kalimat ini satu kalimat yang melampaui siapapun yang pernah mengatakan hal seperti ini sepanjang dunia, baik di timur, di barat atau di timur tengah. Sokrates tidak pernah mengatakan kalimat. Waktu Yesus mengatakan yang menghidupkan manusia itu bukan daging. Daging tidak berguna. Yang menghidupkan manusia adalah roh. Dan firman yang kukatakan padamu itulah roh. Dan itulah hidup. Nah ini kalimat yang besar sekali. The power to drive us and grant us life is the spirit. And the word which I have spoken to you, the word is spirit. Firman kukatakan itu adalah roh, adalah hidup. Di dalam hal ini daging tidak memberi hidup dan daging tidak berguna. Ada orang salah tafsir mengatakan Yesus mau mengatakan tubuh tidak ada gunanya. Salah. Tubuh tidak ada gunanya bukan dari ayat ini. Tubuh tidak berguna bukan arti ayat ini. Ayat ini daging tidak berguna. Harus ngerti, ditafsir sebagai begini. Di dalam hal menjadikan manusia hidup bukan daging. Menjadikan manusia itu hidup kuasanya dari roh. Daging tidak memberi hidup. Maka engkau harus kasih makan supaya daging itu sendiri bisa hidup. Daging tidak memberi hidup. Tetapi daging menerima makanan baru hidup. Dan kehidupan daging itu kehidupan sementara. Kehidupan sementara tidak mungkin mengakibatkan engkau terus menerus hidup. Tidak ada orang yang dagingnya terus hidup. Tidak ada orang mempunyai obat lalu tidak mati. Karena daging ini pasti satu hari mati. Daging tidak menjadi sumber menghidupkan roh. Tetapi daging perlu makanan dari luar untuk menghidupkan sementara. Tetapi aku akan memberikan engkau hidup yang kekal. Bukan yang mungkin diberikan oleh makanan. Tak mungkin dicapai oleh daging. Itu adalah karena aku adalah firman yang menjadi daging. Begitu dalamnya. Kalau mereka mau bersiap mendengarkan khotbah yang sulit begini. Tidak. Setiap orang kalau pergi ke satu kebaktian. Pasti ada imajinasi. Saya mau apa ya? Saya mau gitu apa? Orang yang pergi ke tempat kebaktian yang sudah menjanjikan kesembuhan ilahi. Mereka kenapa mau pergi? Mau disembuhkan. Jadi motivasi dicipta dulu oleh orang-orang menyelewengkan, manipulasikan Alkitab. Sehingga menciptakan motivasi yang tidak beres bagi orang mau datang. Lalu orang itu datang supaya disembuhkan. Berdoa karena percaya. Percaya. Apa itu percaya? Ya itu percaya. Imannya dari mana? Faith comes by hearing. Orang-orang berkhotbah mengenai kesembuhan ilahi tidak memberikan firman.
Cuma menjanjikan kalau engkau beriman, engkau akan sembuh. Lalu orang tidak pernah dengar firman. Mereka cuma percaya kepada kalimat itu. Kalimat itu kalimat apa? Kalimat seperti koil yang akan menangkap ikan. Kasih sedikit daging yang enak. Ikan yang besar melihat daging, shock, sesudah gitu, kecantol, lalu mati. Saudara-saudara, engkau akan beriman, engkau akan diselamatkan. Sama seperti kalau engkau menyembah aku, engkau akan dapatkan seluruh dunia dan kemuliaannya. Itu ada satu sengat yang mengisi satu kuil yang membawa orang tertipu dan tidak sadar. Kalau engkau beriman, kalau saya beriman, kalau beriman. Bagaimana beriman? Ya aku beriman. Iman apa? Kalau Tuhan Maha Kuasa kok. Kalau Tuhan Maha Kuasa, pasti Dia bisa menyembuhkan. Kalau engkau percaya Dia menyembuhkan, engkau datang kepada Dia. Barang siapa yang datang, tidak yang ditolak. Lalu membentuk satu interwoven misconcept. Konsep salah yang dibentuk bersama-sama dengan kalimat campuran yang digado satu-satu dengan lain. Aku datang kepada Tuhan karena Tuhan Maha Kuasa. Aku percaya engkau Maha Kuasa. Yang percaya akan disembuhkan. Sekarang saya perintahkan, sembuhkan saya karena engkau Maha Kuasa. Nah di situ Allah bukan menjadi penyembuh. Allah menjadi yang dipaksa harus menyembuhkan. Ngerti maksud saya? Allah bukan menjadi yang berdaulat. Allah menjadi yang dikondisikan lalu diputar supaya Dia harus melayani saya. Demi percaya engkau ada Allah yang Maha Kuasa, maka saya minta engkau sekarang sembuhkan saya. Akhirnya bukan Allah yang memberi anugerah, Allah yang harus melayani orang yang pernah mengaku Dia Maha Kuasa, lalu menjadi pembantu yang harus melaksanakan apa yang diinginkan yang berdoa. Jadi waktu kita berdoa, kita mau taat kepada perintah Allah atau kita yang memerintah Allah bekerja untuk kita? Coba dipikir baik-baik ya. Engkau bilang tak usah pikir, dan pokoknya terlalu rasional, pokoknya berdoa nanti dia sembuh. Kenapa kekristenan jatuh ke dalam satu gerakan yang irasional? Kenapa orang tidak pernah boleh memikirkan apa itu doa, apa itu kedaulatan, apa itu anugerah, apa itu wajar saya berdoa begitu atau tidak? Tidak perlu. Karena apa? Karena yang penting ada kemauanku yang jadi. Doa bukan Tuhan, kemauanku yang jadi ya. Tolong ya. Aku ingin kemauanku yang jadi. Doa sebaliknya, bukan kehendakku, tetapi kehendakmu yang jadi. Itu baru namanya doa. Dari sudut ini kita melihat Alkitab berkali-kali mengatakan doa orang Kristen tidak dikabulkan Tuhan. Dari kalimat ini kita mengetahui bahwa banyak doa yang orang rohani, orang yang betul-betul beriman, orang yang mencintai Tuhan tidak diterima oleh Tuhan. Maka ini berbeda dengan gereja-gereja yang mati-matian ngotot berdoa. Wah, kelihatan mereka sungguh-sungguh berapi-api. Mereka adalah mengekspresikan satu passion, satu affection, satu perasaan yang keras di dalam hal mau menjadikan Allah pasif, mereka aktif. Tapi ini tidak pernah dianalisa, pernah dipikirkan. Karena apa? Tak usahlah, pokoknya percaya saja. Allah menjadi pembantu. Allah dipaksa untuk melakukan kebajikan. Allah diharapkan untuk melakukan. Allah diharapkan untuk melakukan mujizat, mempamerkan kebolehan Dia. Saudara masih ingat Herodes berkata kepada Yesus, sekarang lakukan satu mujizat di hadapan saya. Yesus mau tidak? Yesus mau tidak? No, absolutely no. You are not qualified to see my performance of miracle. I am still sovereign God. Saya adalah Allah yang berdaulat, dan jangan kira kau bisa paksa saya untuk bikin satu mujizat untuk menyenangkan ambisimu, antusias engkau mau mengetahui kuriositasmu. No, I'm not going to do it. Maka Yesus mengatakan di dalam zaman ini tidak ada lagi mujizat yang dipaparkan kecuali Yunus yang 3 malam di dalam mulut, di dalam perut dari ikan, akhirnya keluar lagi bangkit. Demikian anak manusia akan mati dan hari ketiga bangkit. Itulah mujizat yang bisa dilihat oleh zaman. Yesus mau kita dialihkan konsentrasi kepada salib dan kebangkitan. Itu namanya Injil. Tapi sekarang dibalikkan lagi. Kita mau kesembuhan. Kita mau sesuatu istimewa. Saya tidak boleh, tidak usah sekolah baik-baik.
kasih saya lurus. Saya berzina sampai akhir dapat penyakit, minta kesembuhan. Kita mau apa? Kita mau memperalat Tuhan atau mau taat kepada ketuhanan? Kita mau mentaat perintah Tuhan atau kita mentang-mentang karena tahu Tuhan Maha Kuasa kita memerintah. Yesus di dalam seluruh pasal ini memberikan sesuatu pengertian bahwa dialah yang inisiatif. Kalau Allah Bapa tidak tarik, tidak ada orang sungguh-sungguh datang kepada dia. Dan dialah roti yang turun dari surga. Kalau engkau tidak makan dagingnya, engkau tidak pernah ada hidup kekal. Kalimat daging tidak berguna. Pasal 6 ayat 63. Jangan ditafsirkan Yesus mengatakan daging tidak ada gunanya. Tidak. Daging itu guna. Daging itu rumah Allah. Tubuh kita itu ada bait Allah. Di mana menjadi istana rohani. Di mana Tuhan menjadi Tuhan di dalam daging. Maka kita menyerahkan daging kita untuk menjadi korban hidup. Di dalam daging kita dengan capek mengabari Injil dipakai Tuhan menjadi alat. Daging berguna. Kalau engkau bilang daging tidak berguna, yang penting rohani. Oke, sesudah minggu ini saya daging tidak datang, roh yang datang mau. Saya bilang sesudah hari ini saya daging tidak datang lagi, saya roh datang. Sudah minggu jam 5.30 roh Stephen Tong datang. Daging tidak datang. Kalau begitu saya datang lu pergi. Lu lihat roh ketakutan. Daging ini berguna. Kalau begini mengapa Yesus mengatakan body tidak ada gunanya di dalam hal memberi hidup. Hidup itu tidak datang dari daging. Justru daging bisa hidup pun diberi makanan dari luar. Daging itu tidak bisa menghidupkan roh. Daging itu perlu hidup karena ada makanan dari luar. Tapi rohmu yang hidup itu perlu makanan bukan daripada makanan daging. Rohmu perlu hidup karena akulah makanan yang untuk menghidupkan rohmu. Makanan roti ikan itu menghidupkan dagingmu. Akulah makanan dari surga yang menghidupkan rohmu. Dagingku, darahku adalah makanan untuk menghidupkan engkau. Oh, mereka dengar mengatakan waduh terlalu sulit. Ini seminarnya terlalu sulit. Kalimatnya terlalu gampang. Tidak bisa diterima. Saudara mau terima apa? Saudara lebih suka terima khotbah yang enak-enak kan? Lebih baik minum bubur. Sudah kenyang. Tapi kalau suruh makan barang yang keras-keras, aduh giginya sakit. Aduh susah sekali. Makanan terlalu keras. Maka lebih suka dengar khotbah yang enak-enak. Tidak suka dengar khotbah yang susah-susah. Akhir-akhir saya lihat. Kalau kita main lagu jazz. Lagu paling dalam. Yaitu namanya Vienna Woods atau Blue Danube Waltz daripada Johann Strauss. Wah, pendengar bilang tim 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 tam tam dari tam tam dari tim 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 tam tam dari tim itu senang. Tapi kalau dengar Bach, dengar Beethoven, aduh ngantuk. Ini apa ini? Saudara sama. Kalau dengar khotbah, dengar yang enak-enak. Puji Tuhan orang ini pernah naik surga 3 kali. Turun neraka 2 kali, balik lagi surga. Oh gitu ya. Pernah ayo telepon. Lu ke surga ketemu siapa enggak? Ketemu Hitler enggak? Saudara-saudara. Kita suka sensasi. Kita suka yang segar, yang fresh. Kita suka menyenangkan daging kita. Yesus punya khotbah terlalu sulit. Seminar. Kalau seminar ekonomi, ayo ikut. Seminar Tritunggal, aduh bukan urusan UE. Saudara-saudara. Saat itu banyak orang mundur. Mulai hari itu banyak orang mundur. Bilang sama Yesus, bye-bye, kiss bye. I love you, bye-bye. Because your saying is too hard. Your seminar is too deep. Your thinking is too profound. I cannot follow you. Lord Jesus, I go to follow others. Saya ikut akan orang lain. Engkau terlalu dalam. Sulit. Saudara-saudara, gereja yang bertumbuh sampai puluhan ribu orang. Jangan kira itu gereja baik. Kalau ajaran mereka tidak beres. Makin besar. Makin banyak orang tertipu. Alkitab dengan jelas mengatakan. Hari itu
yang menemukan jalan yang benar sedikit, bukan banyak. Pintunya sempit, jalannya kecil. Yang menemukan jalan sangat-sangat sedikit. Yang dipanggil banyak, yang dipilih sedikit. Jadi barang siapa yang maunya kuantitas dengan tidak mau memelihara kualitas, Tuhan membiarkan dia hanyut di tengah-tengah arus yang besar, tapi tidak tahu arahnya kemana. Yesus memilih jalan sempit. Yesus memilih sampai khotbah harus ketat, lalu pendengarnya pergi banyak. Banyak pergi sampai church declining. Bukan pertumbuhan gereja, church growth, but the church decline. Saudara-saudara, tidak ada orang suka membahas banyak ayat ini. Karena ayat-ayat ini kalau dibahas terus gereja rugi. Masa sudah dapat 15.000, lalu khotbah yang sulit-sulit supaya nanti sisa 15 orang. Buat apa? Kalau gereja sudah 15.000 menyusut menjadi 15 orang, bagaimana bisa maintain? Bagaimana uang cukup? Jadi kalau sudah besar mesti bikin lebih besar, uang lebih banyak baru bisa berkembang, bukan? Semua mau untung dan mau rugi, bukan? Yesus Kristus di dalam pasal ini justru melakukan mujizat paling dianggap paling penting. Tapi justru Yesus paling tidak mengandalkan mujizat. Melalui satu kali memujizat ribuan orang makan kenyang. Bahkan mereka mau memaksa Yesus menjadi raja. Yesus dipaksa menjadi raja, tidak mau. Yesus dipaksa naik atas kayu salib, mau. Nah ini Yesus. Orang itu maunya untung, maunya mewah, maunya berkembang, maunya meluas, maunya menjadi berkembang dan kaya sekali. Tapi Yesus memilih jalan yang sempit. Yesus berkhotbah begitu ketat, akhirnya pendengar semua tidak bisa tahan. Bagaimana bisa terima khotbah begitu keras? Ayo pulang yuk, sudahlah. Dulu ikut-ikut, ya iseng-iseng ingin dengar khotbah yang enak-enak. Ternyata tidak enak. Akhirnya khotbahnya makin lama makin enak. Sudah pergi. Semua pergi. Setelah semua pergi, maka lihat permulaan pasal ke-6 belasan ribu orang. Akhir pasal 6 belasan orang. Turun 1000 kali. Sampai pada ayat yang ke-67 Yesus harus menanya satu pertanyaan. Engkau pergi juga kah? Coba lihat. Mereka semua sudah pergi. Engkau pergi juga kah? Di dalam Alkitab kalimat seperti ini cuma 2 kali. Satu kali Naomi menanya kepada menantunya, coba lihat, kakak perempuan iparmu sudah pergi. Engkau pergi juga lah, pulanglah ke kampungmu. Dan Ruth mengatakan, tidak. Dia mau pulang urusan dia, saya tidak. Saya ikut engkau sampai mati. Allahmu adalah Allahku. Imammu adalah imanku. Negaramu adalah negaraku. Naomi nangis melihat seorang menantu yang setia sama dia. Oke, dibawa pulang ke kampung halaman. Dan akhirnya orang inilah yang menjadi nenek moyang Yesus, Ruth. Yesus dilahirkan melalui Ruth yang akhirnya bertemu dengan Boaz. Lalu di situ kita lihat buku Ruth mencatat keindahan pimpinan Tuhan. Demikian kali kedua di perjanjian baru. Mulut Yesus ini berkata, pergilah. Kemudian mereka sudah pergi. Engkau pergi tak? Waktu mereka lihat semua pergi. Ayo ikut yuk. Inilah namanya satu modern popular psychology. Ini namanya psikologi massa. Kalau orang rambutnya gini, semua ikut gini. Kalau orang roknya pendek, semua pendek. Sampai terus sakit-sakit. Kalau orang kainnya tipis, dia cari yang lebih tipis. Pantesan terus masuk angin. Saudara-saudara. Kalau orang percaya Yesus, semua ikut percaya Yesus. Kalau orang tinggal dari Yesus, semua tinggal dari Yesus. Itu ikut arus. Ini adalah satu popular psychology. Following others. Membabi buta. Yesus menyetujui loh. Yesus tanya sama muridnya, kalau sudah semua pergi sisa 12, Yesus bilang, engkau juga tak pergi kah? Pergilah seperti mereka.
Petrus mengatakan, tidak. Kamu ada firman yang kekal. Kepada siapa lagi kami harus pergi? Nah, itulah kekristenan sejati. Mengapa engkau datang ke gereja? Mengapa engkau ikut kegiatan-kegiatan retreat lah, kegiatan daripada itu KKR lah. Mau apa? Mau kesembuhan? Mau mujizat? Mau berkat? Mau anugerah? Mari kita belajar seperti Petrus. To whom shall I follow? I follow you because you are the one who have the eternal life. Karena hidup yang kekal. Karena firman yang sejati ada padamu. Maka tidak pergi dan kami mengikut engkau. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Engkau mau mengkoreksi, membenari, dan membawa kembali motivasi kami yang sesungguhnya harus dikoreksi dan harus dikembalikan kepada jalur yang benar. Kami mengikut engkau karena engkau mempunyai hidup yang kekal. Kami mengikut engkau karena engkau mempunyai perkataan yang hidup. Oh Tuhan, berilah pengkoreksian dan pemimpinan kepada rohani kami. Pembersihan dan peneguhan motivasi kami yang sungguh-sungguh tekun sampai akhir hidup kami masing-masing. Berkati kami, jadikan kami pemuda yang bertanggung jawab, pemuda yang mengerti inti-inti firman, sehingga kami tidak sembarangan membiarkan hidup kami berkeliaran di luar kehendak. Terimalah doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin.